Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan masa praaksara di Indonesia. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar istilah praaksara? Praaksara berasal dari dua suku kata, pra dan aksara. Pra ini artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi secara harfiah, makna praaksara adalah zaman di mana ketika manusia belum mengenal adanya tulisan. Baik, next. Sebelum kita melihat lebih lanjut mengenai kehidupan masa praaksara, kita lihat dulu pembagian zaman menurut geologi. Jadi, waktu itu bumi ini tidak langsung bisa ditempati, melainkan ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah Archeozoikum atau Archaikum, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Di masa ini, bumi waktu itu masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan sama sekali, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan itu belum ada. Yang kedua adalah Paleozoikum, berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Di zaman Paleozoikum ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi yang hidup di zaman Paleozoikum ini hanyalah hewan-hewan mikroorganisme, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Di zaman ini bumi masih belum stabil. Kemudian yang ketiga adalah zaman Mesozoikum yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, yakni hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus, brontosaurus, dan sebagainya. Setelah itu lanjut ke zaman Neozoikum yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah zaman tersier. Di fase ini sudah mulai ada kehidupan, yakni kera. Kemudian di zaman selanjutnya adalah zaman kuartier. Di zaman kuartier ini dibedakan menjadi dua. Pertama adalah Pleistosen, yang kedua adalah Holosen. Di zaman Pleistosen itu sudah muncul manusia purba seperti Meganthropus, seperti Pithecanthropus, seperti Homo wajakensis, Homo soloensis, dan sebagainya. Sedangkan di zaman Holosen ini itu sudah muncul Homo sapien, yaitu manusia modern seperti sekarang ini. Jadi semoga bisa membedakan fase-fase kehidupan dan kapan mulai ada kehidupan manusia, kapan ada kehidupan pertama kali, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan, dan kapan munculnya manusia purba, kapan munculnya manusia modern. Berikutnya, manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, kedua jenis Pithecanthropus, yang ketiga adalah manusia jenis Homo. Meganthropus paleojavanicus, kalau diartikan secara bahasa, mega itu besar, tropus adalah manusia yang bertubuh besar dari Jawa. Seperti namanya, manusia purba jenis ini memiliki badan yang sangat besar. Ini adalah ilustrasinya. Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 di wilayah Sangiran, Jawa Tengah. Diperkirakan
Maganthropus paleojavanicus ini hidup antara 2 juta hingga 300.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah ciri-cirinya. Di antaranya adalah tulang pipi yang tebal, memiliki otot kunyah yang kuat, memiliki tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang yang tajam. Dia adalah pemakan tumbuhan. Sedangkan volume otak dari Maganthropus paleojavanicus ini berukuran 800 hingga 1000 cc. Ini adalah Maganthropus. Next, ini adalah fosil yang ditemukan. Sedangkan ini adalah ilustrasi yang telah dibuat. Berikutnya adalah manusia jenis Pithecanthropus atau manusia kera. Pithecanthropus ini ada 2, Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Mojokertensis seperti namanya, ini ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Desa Trinil, Ngawi juga Jawa Timur. Sedangkan ciri-ciri jari masing-masing bisa dilihat di sini. Memiliki tinggi 165 cm atau 1,65 meter, muka menonjol, kemudian volume otak sekitar 1000 cc. Kemudian Pithecanthropus erectus, dia memiliki tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, geraham besar, dan volume otak 900 cc. Ini adalah fosil Pithecanthropus erectus yang telah ditemukan. Ini gambaran Pithecanthropus erectus. Kalau dibuat lukisan itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa membandingkan ciri-cirinya tadi dengan gambar ini. Jenis manusia yang berikutnya adalah manusia jenis Homo. Manusia purba jenis Homo ada 3. Manusia Homo wajakensis, Homo floresiensis, dan manusia Homo soloensis. Sedangkan Homo sapien ini tidak bisa lagi disebut dengan manusia purba karena dia jenis Homo sapien, manusia cerdas seperti kita. Homo wajak ini ditemukan di Tulung Agung, Jawa Timur. Homo floresiensis ditemukan di Flores, Nusa Tenggara. Sedangkan Homo solo ini ditemukan disebut-sebut sebagai manusia dari Solo. Adapun ciri-ciri dari masing-masing manusia purba ini adalah memiliki volume otak 1630 cc, sudah cukup cerdas karena volume otak lebih dari 1300. Kemudian tinggi sekitar 170 cm, wajah datar dan lebar, memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Kemudian floresiensis, ini tengkoraknya kecil, tinggi rata-rata 105, bandingkan dengan manusia sekarang yang bisa sampai 180-190, manusia tertinggi. Kemudian memiliki dahi sempit dan tidak menonjol, kemudian rahang menonjol. Sementara itu Homo soloensis, dia memiliki volume otak 1000 sampai 1300 cc dengan tinggi yang mencapai 210. Jadi ini cukup tinggi untuk ukuran manusia purba. Kemudian Homo sapien atau manusia cerdas, manusia yang sekarang ini adalah ciri-cirinya memiliki volume otak 1300 sampai 1450 cc, tinggi mencapai 210 cm, berat bisa mencapai 150 kg. Kalau kita perhatikan ketika slide-slide saya ini pasti ada menyebutkan volume otak. Ini adalah volume otak. Nah, kenapa kita perlu menyebutkan volume otak?
Karena volume otak ini berpengaruh dengan tingkat kecerdasan. Jadi semakin tinggi volume otak, maka semakin besar kemungkinan untuk dia semakin cerdas. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini tadi Homo sapien yang sudah kita sebutkan. Ini tadi tempat-tempat penemuan fosil manusia purba di Pulau Jawa. Trinil tadi siapa yang ditemukan di Trinil? Ya, benar sekali, Pithecanthropus erectus. Kemudian di Sangiran tadi ada Meganthropus paleojavanicus. Di Mojokerto ada Pithecanthropus mojokertensis. Di Wajak Tulung Agung ada Homo wajakensis. Sementara Homo soloensis itu kurang lebih berasal dari manusia dari Solo. Sementara Homo floresiensis kurang lebih ada di Nusa Tenggara, kurang lebih ada di sekitar sini, di sebelah timurnya Pulau Bali. Baik, demikian tadi materi manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia-manusia purba apa saja yang ditemukan di Indonesia. Selanjutnya di materi berikutnya kita akan membahas manusia purba yang ditemukan di dunia.